Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa bersama-sama untuk belajar bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik anak-anak sekalian yang Bapak perhatikan, yang Bapak sayangi. Gimana kabarnya anak-anakku soleh hari ini? Oh, subhanallah ya. Alhamdulillah, sukses luar biasa. Kita masih terus harus bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah masih sayang kepada kita. Buktinya bahwa sayang kepada kita adalah kita masih diberikan kesehatan ya, maka harus kita syukuri bersama-sama. Oke, baiklah, untuk hari ini anak-anakku yang soleh dan soleha boleh dibuka buku paketnya pelajaran 2 tema 3 halaman 91 ya. Nah, setelah dibuka, mari kita baca dulu sebentar ya. Tema kali ini Bapak akan membahas tentang bahasa Indonesia, yaitu cara membuat sesuatu. Yang kedua adalah perubahan benda-benda ya. Yang ketiga adalah PKN, yaitu sikap bersatu dan tidak bersatu, dan yang keempat adalah PJOK, yaitu menggiring bola. Nah, untuk saat ini silahkan kita baca dulu sebentar ya, yaitu asyiknya membuat dodol. Baik, dodol adalah panganan itu makanan ya tradisional Indonesia yang tergolong sebagai cemilan. Artinya cemilan itu adalah makanan ringan dengan rasa yang manis, memiliki tekstur itu bahannya kali ya, bahan pembuatnya yang empuk dan sedikit lengket. Nah, dodol dibedakan menjadi dua, yaitu dodol yang diolah dari buah-buahan dan dodol yang diolah dari tepungan, antara lain tepung beras dan tepung ketan. Subhanallah ya. Untuk makanan cemilan ini Bapak rasa semua kita hampir menyukai makanan ini karena rasanya yang manis, ya disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa. Nah, di sini ayo kita mencoba membuat dodol bersama kelompokmu. Nah, karena kita masih di rumah, berarti jika ada ibu kalian atau siapapun kakak yang membuat dodol, mari kita sama-sama ya dilihat tuh cara membuatnya. Ya. Oke, baik. Sekarang apa saja sih bahan pembuat dodol itu? Yaitu 1-2 ons gula pasir. Nah, ons ya, ini adalah satuan baku. 2 kg kilogram gula merah iris halus sama kilogram juga satuan baku. 1 kilogram tepung ketan, 5 buah kelapa tua peras untuk pendapat santan kentalnya, 2 sendok makan santan cair dan garam. Oke, cara membuatnya bisa dilihat di bawah. Nah, 1. Rebus campuran tepung ketan, gula merah, dan santan cair. Jangan lupa untuk memasukkan sedikit garam. Nah, yang kedua, setelah adonan mengental, masukkan santan kental dan gula pasir. Masak kembali selama kurang lebih 3,5 jam atau hingga adonan mengental. Ya, untuk selanjutnya setelah siapkan sebuah wadah besar, dituangkan hingga dodol menjadi dingin. Setelah dodol dingin, digulung hingga berbentuk bulat ya, atau bisa membentuk bentuk apa saja yang kalian inginkan. Yang terakhir adalah bungkus adonan dodol dengan menggunakan kertas minyak ya. Baik, itu petunjuk di atas. Petunjuk ini adalah cara membuat sesuatu ya, atau membuat makanan. Yang pasti kalau ingin membuat suatu makanan yang harus diperhatikan, pasti ada bahan-bahannya.
nggak mungkin tidak ada bahannya ya. Kalau tidak ada bahan, apa yang akan dibuat? Bahan-bahannya apa? Nah, terus banyaknya bahan berapa? Nah, di sini juga harus ada, harus jelas ya. Jadi bahannya itu apa dan berapa banyaknya. Dan terus ketiga adalah cara membuatnya. Nah, di sini diurutkan ya cara membuat dodol. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut lagi ya ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang tugas ayo menulis. Nah, di sini anak-anak sekalian silakan dibuka halaman 92. Di situ ayo kita menulis. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya dari tadi bacaan proses membuat dodol. Nah, sekarang silakan anak-anak yang soleh dan solehah untuk menuliskan kembali ya. Menuliskan di sini sudah diberi tahu caranya. Bagaimana cara membuat sebuah pertanyaan yang baik. Baik, ini sebuah contoh saja ya. Jadi yang pertama adalah diusahakan pertama membuat kata tanya terlebih dahulu. Nah, kata tanya itu banyak ya, ada apa, bagaimana, siapa, dan sebagainya. Baik, Bapak kurang nomor 1. Nomor 1 ya, apa ciri-ciri dodol? Nah, pertanyaan ini ada jawabannya tadi di teks bacaan ya. Nah, ada di sini. Jadi kalian jangan membuat pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan bacaan. Kalau di sini ada ya. Nih, apa ciri-ciri dodol? Nah, harus menggunakan tanda tanya di belakangnya. Itu berarti kalimat itu bertanya. Maka jawab. Nah, adakah jawabannya? Ada. Ini rasanya manis, tekstur empuk dan sedikit lengket ya, sesuai dengan bacaan yang ada di sini. Nah, ini dia. Nah, oke. Pertanyaan kedua masih saja menggunakan kata tanya apa. Apa saja bahan untuk membuat dodol? Nah, oke, karena pertanyaannya apa berarti jawabannya adalah gula, ketan, santan, dan garam. Dari mana jawabannya? Ada di sini ya. Oke. Baik, yang terakhir adalah bagaimana cara membuat dodol. Nah, karena ini pertanyaannya bagaimana berarti menanyakan cara ya. Betulnya banyak, panjang sekali cara membuat dodol di sini ada, tapi kita ringkas saja. Keringkas saja dari cara membuat dodol ini menjadi nah, ini sini. Semua bahan dicampur hingga mengental. Baik. Setelah itu kita langsung ke IPA ya, atau mengamati. Nah, dari tadi setelah membuat pertanyaan, sekarang kita akan coba tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama membuat dodol tadi. Oke, peristiwa yang sudah kita ketahui apa saja anak kalian? Banyak ya. Oke, di sini ada 3 peristiwa yang terjadi ketika kita membuat dodol. Yang pertama apa? 1 adalah mencair. Mencair itu peristiwanya adalah peristiwanya mencair ya. Perubahan wujud yang terjadi. Nah, perubahan wujud yang terjadi adalah dari padat menjadi cair ya. Nah, contohnya apa tuh? Contohnya adalah ketika gula yang dilarutkan. Oke. Nah, itu salah satu peristiwa mencair ya, dari padat menjadi cair. Itu mencair. Kalau gula kan asalnya bentuknya benda padat. Kalau kita dilarutkan kan akan menjadi larut ya, atau menjadi cair. Yang kedua prosesnya membeku. Kalau membeku ini berarti kebalikan dari sifat mencair. Apa itu membeku? Nah, membeku itu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya apa sih? Nah, ini tadi. Contohnya adalah mengentalnya adonan. Nah, adonan asalnya cair ya. Ketika terus dipanaskan, lama-lama adonan itu menjadi keras. Nah, itu disebut dengan membeku. Dan ketiga adalah menguap.
Nah, menguap berarti perubahan dari cair menjadi gas. Contoh perubahan wujudnya ada di mana? Nah, ini contohnya ya. Air dan santan yang dipanaskan. Kalau tidak dipanaskan, dia tidak akan menguap. Kalau cair itu dibiarkan, tidak akan menguap. Ya. Nah, kalau dipanaskan, maka akan menguap si air itu. Nah, ini 3 contoh peristiwa yang terjadi ketika kita membuat dodol ya. Baik. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut kembali di halaman selanjutnya adalah halaman 93. Nah, di sini ada bercerita tentang PKN ya. Nah, tentu ketika kita tadi membuat dodol, nah kita kan suka ngebantu ibu nih ataupun kakak, maka kita disebut kerjasama ya. Nah, untuk apa sih itu kerjasama atau kerja kelompok atau sikap bersatu? Oke, kita lanjutkan nanti ya setelah jeda berikut ini.